Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nur Halimah dari Program Studi Tadris Bahasa Inggris NPM 2501-1024. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat pendidikan relevan dengan pengalaman belajar pribadi dan bagaimana pandangan tentang bagaimana filsafat dapat diterapkan dalam praktik dunia nyata. Filsafat pendidikan sangat relevan dengan pengalaman belajar pribadi karena memberikan dasar untuk memahami tujuan, cara, dan nilai-nilai dalam pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang bagaimana filsafat pendidikan relevan dengan pengalaman belajar pribadi. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan mengajarkan kita untuk memahami apa tujuan dari belajar. Apakah tujuan kita hanya untuk menguasai pengetahuan atau juga untuk membentuk karakter dan etika? Pandangan ini akan memengaruhi bagaimana kita melihat proses belajar dalam kehidupan kita. Dan yang kedua ada pendekatan pembelajaran. Berbagai teori filsafat pendidikan seperti progresivisme atau pendekatan aktif atau eksistensialisme atau pendekatan berfokus pada materi inti memengaruhi kita. Dengan cara belajar ini relevan dengan pengalaman belajar kita. Apakah kita lebih suka belajar melalui pengalaman langsung atau secara terstruktur? Yang ketiga ada peran guru. Filsafat pendidikan mengajarkan tentang peran guru dalam proses belajar. Ada yang melihat guru sebagai fasilitator yang membantu kita berpikir kritis. Sementara yang lain melihat guru sebagai pengarah yang lebih aktif. Cara kita berinteraksi dengan guru sangat memengaruhi pengalaman belajar. Yang keempat ada nilai dalam pendidikan. Filsafat pendidikan juga membahas nilai-nilai seperti keadilan dan kebebasan dalam pendidikan. Ini penting karena pengalaman belajar kita sering dipengaruhi oleh apakah kita merasa dihargai atau diterima dalam lingkungan. Yang kelima ada refleksi dalam belajar. Filsafat pendidikan mengajarkan pentingnya refleksi dalam proses pembelajaran dengan berpikir tentang apa yang kita pelajari dan bagaimana itu memengaruhi diri kita, bisa lebih menghargai setiap pengalaman belajar yang kita jalani. Yang keenam ada konteks sosial dan budaya. Filsafat pendidikan membuka ruang untuk memahami bagaimana latar belakang sosial dan budaya kita memengaruhi cara kita belajar. Pengalaman belajar bisa berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor ini. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan bisa diterapkan dalam praktik nyata dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, dalam proses pembelajaran. Pendekatan aktif seperti dari John Dewey, pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam eksperimen dan pemecahan masalah nyata. Misalnya, membuat proyek atau studi kasus di mana siswa bisa langsung terlibat. Pendekatan berfokus pada inti seperti dari eksistensialisme menekankan penguasaan dan materi dasar seperti matematika atau sains dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Dalam bimbingan, metode Socrates mengajukan pernyataan untuk mendorong refleksi dan pemikiran kritis agar individu bisa menemukan jawaban sendiri. Pendekatan humanistik menyediakan dukungan emosional dan mental dengan fokus pada pengembangan potensi individu secara keseluruhan, bukan hanya akademis. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan nilai etika seperti dari perennialisme menghargai nilai-nilai universal seperti kejujuran dan kebijaksanaan dalam tindakan sehari-hari, baik dalam pekerjaan atau hubungan. Kebebasan dalam belajar seperti dari Dewey memberikan kebebasan kepada orang untuk mengambil keputusan sendiri dan belajar dari pengalaman pribadi mereka. Inklusivitas dan keadilan menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif dengan mendukung keberagaman dan kesetaraan di sekitar kita.
Secara keseluruhan, filsafat pendidikan membantu kita menerapkan nilai-nilai pembelajaran, etika, dan pengembangan belajar dalam karakter berbagai aspek kehidupan, baik di sekolah, bimbingan, maupun interaksi sosial sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.